Disapa semua adik-adik mahasiswa, selamat pagi. Udah ya? Kita jam berapa ini mau mulai? Kita mulai aja Pak Kon. Saya ikut saja Pak. Kenapa Pak? Ya ikut saja Pak, ikut. Baik. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira sambil nunggu teman-teman yang lainnya bermunculan ikut masuk di Zoom aplikasi kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan dulu untuk acara workshop untuk tanggal 19 Mei hari ini 2020. Susunan acara workshopnya hari ini sesuai dengan rundown acara yang dikirim oleh panitia ke kami. Aturan dari jam 9.30 sampai jam 10 biasa adik-adik teman-teman mahasiswa registrasi. Jam 10 sampai jam 10 lebih 5 menit pembukaan, 10.05 menit sampai jam 10 lebih 10 menit menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita ikut bersama. Lalu jam 10 lebih 10 sampai jam 10.30 sambutan atau arahan dari Bapak Direktur Kemahasiswaan. Mudah-mudahan bisa hadir, kalaupun nanti ada berhalangan mungkin bisa diwakilkan dengan Bapak Koordinator Kemahasiswaan. 10.30 sampai jam 12 baru masuk di sesi pertama materi, yaitu Design Thinking dan Novel Propose, itu oleh narasumber nanti didampingin oleh moderator. Jam 12 sampai jam 13.00 teman-teman mahasiswa ini ada istirahat, isoma dulu, ada yang mau sholat silahkan, kurang lebih 1 jam. Nanti masuk lagi jam 13.00 sampai jam 15.00, ini masuk di sesi kedua. Ada narasumber lagi di sana. Ada materi yang kedua. Nanti berakhir kita mudah-mudahan di jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat tepat. Baik, teman-teman mahasiswa Sabang sampai Merauke, selamat datang di workshop kewirausahaan Kampus Merdeka. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Sedikit ada sepatah dua patah dari saya pribadi, teman-teman. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Insinyur Nijam M.P. Yang terhormat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Arif Zunaidi. Yang terhormat Koordinator Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Misbah Fikrianto. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, teman-teman mahasiswa. Yang terhormat para narasumber tim kewirausahaan tahun 2020, para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua.
Sehingga pada hari ini kita bisa masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir pada acara workshop kewirausahaan Merdeka Belajar tahun 2020 dengan tema berwirausaha kapanpun dan dimanapun. Adapun tujuan dari kegiatan workshop kewirausahaan tahun 2020 adalah satu, mendorong mahasiswa memulai berwirausaha, lalu kedua, mempercepat pembentukan jiwa wirausaha, lalu yang ketiga, meningkatkan adapun tujuan wirausaha dalam bingkai kampus Merdeka dan New Economy. Lalu yang terakhir, yang keempat, menjadi wahana susunan proposal KBNI di ujung nanti. Adapun workshop kewirausahaan tahun 2020 akan diadakan menjadi 7 sesi, yakni pada tanggal 19 Mei hari ini, 20 Mei, lalu 22 Mei, dan berakhir di 28 Mei 2020. Di mana pembicara dari workshop kewirausahaan ini adalah pakar di bidangnya, yang akan membahas diantaranya mengenai design thinking dan novel purpose, lalu unique selling profession, business model, saya kira, dan masih banyak yang lainnya. Diharapkan dengan mengikuti workshop kewirausahaan tahun 2020, adik-adik mahasiswa dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai wirausaha yang seutuhnya. Mohon teman-teman mahasiswa yang saya cintai, yang punya jiwa wirausaha, kita punya yel-yel, kita ikutin bersama, saya kira. Hidup wirausaha muda mahasiswa. Hidup wirausaha muda Indonesia. Hidup. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya, singkat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira untuk acara berikutnya, mari teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang ikut di aplikasi Zoom dalam rangka workshop kewirausahaan tahun 2020. Mohon dengan hormat untuk berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan.
kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali teman-teman mahasiswa. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Koordinator Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Beliau akan memberikan sambutan sekalian arahan sekaligus membuka acara workshop kewirausahaan tahun 2020 kepada Bapak Koordinator Dr. Misbah. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Roni selaku Subkoordinator Kewirausahaan dan Kesejahteraan Mahasiswa, adik-adik mahasiswa, Bapak dan Ibu tim kewirausahaan dan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami memohon maaf karena Bapak Dirjen dan Bapak Direktur sedang mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan pembukaan ini dan mendelegasikan kepada kami. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita semua segala nikmat sehingga kita bisa bertemu dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 ini diperlukan suatu usaha, kegiatan-kegiatan maupun wahana yang bisa memberikan dorongan kepada mahasiswa, kepada kita semua untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Kami memahami kalau misalnya tidak ada kegiatan dan itu nanti akan memberikan sebuah dampak yang tidak positif begitu kalau mahasiswa tidak banyak kegiatan. Kepada tim kewirausahaan kami mengucapkan terima kasih atas selalu koordinasi dan bimbingan dan kebersamaannya dalam membuat program-program kewirausahaan. Kepada Bapak Fajar Anugrah selaku narasumber kita pada sesi pertama ini, Design Thinking dan Noble Purpose, kami juga mengucapkan terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan pada saat pembukaan ini. Mohon izin implementasi kebijakan Kampus Merdeka dalam program kewirausahaan. Adik-adik mahasiswa bahwa workshop kewirausahaan ini hanyalah salah satu bagian dari rangkaian program kewirausahaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Nah, pada workshop kewirausahaan ini diikuti oleh perwakilan LLDikti, kita buat merata, PTN PTS, dan komunitas wirausaha. Jumlah pesertanya itu 975 dari 9.000 pendaftar lebih. Dan itu memberikan indikator bahwa pelaksanaan kegiatan ini sangat diminati dan sangat memberikan manfaat yang baik, positif kepada adik-adik mahasiswa semua. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Ini ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum, ada buku saku Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada Permendikbud 3, Permendikbud 5, ada program kewirausahaan dan program COVID. Kalau kita ketahui bahwa RPJMN 4 tahun 2020-2024 tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Kata kuncinya adalah penekanannya pada SDM berkualitas dan daya saing. Kalau kita bicara masalah SDM berkualitas dan berdaya saing, berarti kompetitif and komparatifnya itu pada apa? Pada produktivitas. Kalau kita bicara masalah produktivitas, berarti poin 1, 2, dan 3 itu menjadi dasar, fondasi yang sangat penting. Baik Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan dasar ya sampai kepada aktualisasi diri itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk kita bisa mengembangkan suatu produk nyata di Indonesia. 2045 Indonesia 100 tahun merdeka. Jadi memiliki sebuah visi jangka panjang. Kalau adik-adik mahasiswa mengetahui bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya. Kaya akan sumber daya manusia, kaya akan sumber daya alam,
kaya akan segala macam. Jadi visi Indonesia 100 tahun merdeka ya berdaulat. Kenapa ada kata-kata berdaulat? Karena kita sudah mencapai pada titik kulminasinya. Nah, ini Kampus Merdeka, kebijakannya sudah di-launching oleh Mas Menteri dan buku sakunya juga sudah di-launching oleh Bapak Dirjen dan Bapak Direktur. Jadi yang pertama pembukaan program studi. Pembukaan program studi itu bisa menjadi satu rekomendasi ketika kampus-kampus sudah memiliki akreditasi A dan B dan memiliki kerjasama baik di level nasional maupun di level internasional. Harapannya ini bisa memberikan gambaran korelasi yang disebut dengan relevansi pendidikan. Apa yang dilakukan proses di dalam dengan apa yang dibutuhkan di luar, ada sebuah relevansi dan link and match. Yang kedua akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga perguruan tinggi badan hukum, dan yang keempat hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini yang menjadi hak kepada adik-adik mahasiswa, bahwa adik-adik mahasiswa harus memiliki sebuah kreativitas. Kalau kita bicara masalah kata kunci jiwa wirausaha, kata kunci ide kreatif adalah bagaimana kita selalu mencari sebetulnya ya, mencari perbedaan, mencari diferensiasi, unique selling, dan kita memberikan sebuah warna pada produk atau jasa yang ada dan terciptalah sebuah peluang. Hak belajar 3 semester di luar program studi salah satunya adalah kewirausahaan. Ada lagi magang, ada lagi pertukaran mahasiswa, ya, ada lagi proyek desa, penelitian dan sebagainya. Jadi Anda memiliki hak 3 semester untuk di luar program studinya. Kegiatan wirausaha di Indonesia, data Global Entrepreneurship Index, itu Indonesia peringkat ke-94. Jadi masih harus ditingkatkan dengan jumlah wirausaha 21%. Nah, ini generasi milenial 69,1% yang memiliki minat untuk berwirausaha. Anda cuma punya pilihan 3 ketika Anda lulus kuliah. Yang pertama Anda bekerja sebagai as employer, yang kedua Anda sebagai wirausaha as entrepreneur, atau Anda melanjutkan program studi. Anda as a student again. Nah, dari 3 pilihan itu nampaknya 5 tahun belakangan ini peminat menjalankan wirausaha itu jauh lebih meningkat dibanding yang kedua tadi. Nah, ini memungkinkan untuk program wirausaha dikonversi. Tim sedang menyusun guidance-nya. Ini sudah kita tunggu juga. Mudah-mudahan untuk Bapak dan Ibu perguruan tinggi bisa merasakan betul manfaat ketika adik-adik mahasiswa menjalankan usaha dan dia bisa mendapatkan apresiasi untuk dikonversi ke dalam SKS. Ini salah satu contoh pada prodi ilmu komunikasi. Ada beberapa ekuivalensi mata kuliah yang related dengan pelaksanaan program wirausaha. Apakah nanti dalam SKS full yang bisa dikonversi, apa sebagian, ataukah pada sub pertemuan, subbab, itu yang kita sama-sama coba kita desain dengan baik. Ini proses program wirausaha dari mulai mahasiswa mendaftar wirausaha, menyusun proposal, sampai kepada rekognisi, prodi menunjuk dosen, melakukan wirausaha, sampai kepada pengusulan untuk konversi dalam pengakuan SKS dan lapor kepada PDDikti. Nah, ini program kewirausahaan Kampus Merdeka. Ini adalah bingkai frameworknya, bingkai kerjanya. Yang pertama adalah ada workshop kewirausahaan mahasiswa. Setelah itu harapannya bisa excellent, KBMI. Tapi Bapak dan Ibu, kami sampaikan karena ini peserta setiap sesinya itu berbeda, maka sebetulnya akumulasi goals-nya itu bukan harus kepada excellency pada KBMI, tapi lebih kepada excellency pada peningkatan kompetensi atau kapasitas. Nah, setelah KBMI ada juga program ASMI yang ujung-ujungnya ada yang disebut dengan penghargaan kewirausahaan atau startup summit. Ya, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa mudah-mudahan dari mulai pengembangan kapasitas, kegiatan bisnis manajemen Indonesia, akselerasi startup mahasiswa Indonesia sampai pendampingan itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini bisa terselenggara, kepada Pak Roni dan tim, Mas Alam, ya, semua yang telah membantu kami ucapkan terima kasih. Kepada pembicara Bapak Fajar, mudah-mudahan juga
Bapak bisa memberikan terus bimbingan-bimbingan kepada mahasiswa dan kepada kita semua, sehingga yang namanya proses bisnis itu adalah proses yang utuh dan keterkaitan satu sama lain. Dan kepada tim kami ucapkan juga terima kasih tidak henti-hentinya, dan marilah kita juga membuka diri untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga program kewirausahaan ini lebih sempurna kembali dan lebih melibatkan banyak pihak. Banyak sekali dosen-dosen pembimbing tim yang ingin gabung ya. Kita sebetulnya sangat juga terbuka sehingga kita bisa meningkatkan sebuah kerjasama yang produktif dan efektif. Dengan izin dari Bapak Ibu semua dan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan workshop kewirausahaan mulai tanggal 19, nanti bisa dilihat jadwalnya 20 dan sebagainya, sampai dengan tanggal 28 dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini dibuka secara resmi. Atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, dan mudah-mudahan baik yang live Zoom maupun live streaming dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat mengisi presensi dan lembar kuesioner sehingga bisa mendapatkan keutuhan materi dan yang utuh bisa mendapatkan e-sertifikat. Demikian, mohon maaf. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, kita kasih aplaus untuk Bapak Koordinator, atau bisa diklik tanda jempol barangkali. Terima kasih Pak Koordinator Dr. Misbah Fikrianto atas arahan dan memberikan penyemangat di pagi hari yang cerah ini. Untuk teman-teman sekalian mahasiswa, memang betul apa yang dikatakan sama Pak Koordinator tadi. Ada 3 poin yang kita harus memang betul-betul concern di sana, yang tadi sudah disebutkan sama Pak Koordinator. Tapi teman-teman mahasiswa, kalau memang di situ ada jiwa dan karakter wirausaha sesuai dengan program pemerintah, bahwa lulusan-lulusan atau nanti adik-adik setelah lulus kalau bisa sudah tidak lagi membawa ijazah dan transkrip, tetapi bagaimana mendesain dan menciptakan Anda menjadi seorang wirausaha yang sukses. Saya kira itu barangkali. Terima kasih sekali lagi Pak Koordinator, Pak Dr. Misbah. Baik teman-teman mahasiswa, karena tadi sudah molor waktu sedikit barangkali, nanti mudah-mudahan deadline-nya di sana tepat waktu sesuai dengan rundown, tetapi nanti kita lihat perkembangan. Gitu. Kalaupun nanti berlebih dari rundown itu, saya kira asik pembicaraannya, apalagi nanti teman-teman bisa share, bisa tanya jawab sama narasumber. Saya belum nyapa yang di stream YouTube, mohon maaf tadi tidak tersinggung. Saya bilang dengan tadi sudah sama Pak Koordinator disinggung bahwa peserta ini memang banyak sekali, sampai 9.000 kurang lebih yang berdaftar, tetapi kapasitas aplikasi Zoom kami terbatas. Mohon maaf untuk di streaming YouTube, tetapi tidak menjadi kecil hati. Mudah-mudahan kita bisa nyimak bersama, lalu nanti juga bisa share tanya jawab. Saya kira itu barangkali. Untuk teman-teman mahasiswa yang ada di aplikasi Zoom dan streaming YouTube, baik. Acara selanjutnya sesuai dengan rundown acara tadi, bahwa di sini session pertama kita masuk di materi design thinking dan noble purpose. Nanti ada narasumber di sini dengan didampingi oleh moderator. Ini ada ketentuan sebentar ditampilkan oleh teman kita, ketentuan webinarnya. Workshop Kewirausahaan tahun 2020, webinar menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming YouTube. Peserta aplikasi Zoom wajib mengubah username dengan format nama depan, nama instansi. Webinar dilaksanakan pada 19 Mei 2020. Setelah penyampaian materi sosialisasi akan diberikan waktu diskusi tanya jawab. Cara penyampaian diskusi, pertanyaan atau saran dengan menekan tombol raise hand. Kemudian dipersilahkan berbicara oleh moderator. Dipersilakan peserta melakukan presensi pada link yang sudah kami sediakan. Peserta di live streaming YouTube pun silakan di situ, dan mohon
teman-teman yang di streaming YouTube tidak membuat spam. Saya kira itu ya barangkali ketentuan di webinar kami. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya dambakan, saya banggakan, saya cintain, semangat terus jiwa wirausahanya. Baik, nah masuk ke sesi pertama di hari ini, saya serahkan sepenuhnya ke moderator. Kebetulan di sini hari ini kebetulan moderator akan dipandu oleh Ibu ya, Ibu Dr. Tipri atau biasa kita familiar suka dipanggil Ibu Ocha. Kami serahkan sepenuhnya waktu dan tempat. Ibu moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Roni, yang terhormat Bapak Koordinator, Bapak Dr. Misbah Fikrianto, dan yang terhormat juga teman-teman tim kewirausahaan. Baik, anak-anakku semuanya di sini semuanya pada semangat ya, semangat kewirausahaan. Dan yang terhormat Mas Fajar Anugrah yang sudah hadir bersama kita dari tadi pagi, sudah hadir mengikuti pembukaan yang dibuka oleh Bapak Koordinator, Bapak Misbah Fikrianto, yang akan sharing di sesi pertama. Di sini Mas Fajar Anugrah akan sharing mengenai design thinking dan noble purpose. Pertama-tama saya akan sedikit membacakan CV beliau, nanti beliau akan menceritakan sedikit background sendiri. Tadi sudah diskusi sama beliau nanti akan menceritakan background dari beliau dari mana. Saya akan cuma cerita sedikit aja. Beliau mendapatkan Bachelor of Science dari Universitas Pajajaran, kemudian Master of Art Human Rights Theory and Practice dari Essex University. Mas Fajar Anugrah, kami persilakan waktu dan tempat untuk sharing mengenai design thinking and noble purpose. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari tim Kemdikbud, saya apresiasi mengadakan sesi tentang kewirausahaan ini. Juga apresiasi untuk teman-teman mahasiswa yang tadi di awal waktu, bahkan sebelum waktunya dimulai sudah pada standby, 250 orang lebih. Jadi saya sangat apresiasi. Lalu saya mungkin ingin memberikan beberapa disclaimer. Satu, walaupun saya punya beberapa pengalaman yang relevan dan nanti saya akan bagikan, saya agak canggung kalau dibilang sebagai narasumber, jadi mungkin lebih senang dipanggil sebagai pemantik diskusi. Harapannya sharing saya akan bikin teman-teman jadi diskusi satu sama lain. Yang kedua mungkin alih-alih workshop, karena pengalaman saya memang fasilitasi workshop di mana banyak kegiatan work-nya mengerjakan sesuatu, kondisi kita tidak ideal sehingga mungkin ini lebih sifatnya seperti webinar. Tapi saya mencoba mendesain sesi saya seinteraktif mungkin dan ada bagian-bagian di mana teman-teman mahasiswa saya minta untuk mengerjakan sesuatu juga. Saya langsung share screen ya. Silakan, Mas. Oke. Saya modifikasi sedikit judulnya dari yang diberikan panitia menjadi Impact Business dan Design Thinking Framework. Walaupun hal-hal yang panitia harapkan saya sampaikan akan ada. Tadi sudah disampaikan latar belakang akademik saya, tapi yang paling relevan sebenarnya saya sempat bekerja 4 tahun di sebuah lembaga budaya negara lain, di mana di situ saya belajar banyak tentang gagasan yang namanya kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Lalu saya juga menghabiskan 4 tahun bekerja dengan sebuah firma, impact investment firm, di mana kami menyediakan akses pembiayaan dan juga pelatihan bagi bisnis-bisnis, bagi wirausaha yang punya dampak sosial dan dampak lingkungan hidup. Tujuannya supaya dampaknya semakin besar, semakin berkelanjutan, tapi juga bisnisnya juga berkembang. Nah, itu kenapa mungkin saya diminta oleh teman-teman di kementerian untuk menjadi pemantik diskusi hari ini. Ini kurang lebih subtopik yang akan saya sampaikan. Jadi saya akan menjelaskan, memberikan contoh beberapa wirausaha yang punya dampak besar, tapi juga saya akan mencoba myth buster atau mencoba menghilangkan mitos-mitos tertentu tentang pengusaha beberapa. Lalu saya juga akan menjelaskan bahwa wirausaha pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan masalah,
Dan lalu saya akan coba memperkenalkan salah satu framework atau alat atau cara atau metode untuk memecahkan masalah. Kita lanjut ya. Kebanyakan orang ketika mendengar kata pebisnis atau wirausaha ngebayanginnya wah gaya gitu ya, pakai jas kayak yang di gambar ini atau kayak saya misalnya. Terus wah harus mau menang sendiri, harus untung dari semua orang gitu. Dan kayaknya gampang pakai jas, terus ngomong, terus pakai kendaraan mewah gitu ya, liburan kemana-mana. Sepertinya mudah. Nah teman-teman itu semua adalah mitos ya. Kalaupun ada yang sudah sampai titik seperti itu mudah, itu perjuangan sebelumnya berat. Kalaupun ada yang gaya, di balik kegayaannya itu juga banyak perjuangan. Dan tidak semua bisnis fokusnya di memaksimalkan keuntungan, kita harus menang di antara saingan-saingan kita, harus dikalahkan semua, begitu. Tidak seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Grameen Bank adalah salah satu bisnis yang punya dampak yang mulia, punya tujuan yang mulia, dan berhasil memenangkan penghargaan Nobel Peace Prize. Gitu. Biasanya ini diberikan kepada tokoh-tokoh politik ataupun orang-orang yang berhasil menyelesaikan konflik. Gitu. Tapi pertama kalinya, kalau tidak salah tahun 2006, sebuah bisnis, orang yang merintis bisnis ini yang mendapatkan penghargaan Nobel Peace Prize. Jadi ini adalah contoh noble business which has won the Nobel Peace Prize, gitu ya. Namanya nanti teman-teman silakan cari tahu nama orangnya, nanti itu bagian dari pertanyaan. Yang jelas bisnisnya namanya Grameen Bank di Bangladesh. Dia pembiayaan mikro, konsumennya orang yang dibantu adalah ibu-ibu di pedesaan. Gitu. Nah, jadi apa sih yang disebut-sebut tadi di awal business with a purpose? Sebenarnya kalau bahasa kami adalah business with impact atau dengan dampak. Nah, bisnis-bisnis dan orang-orang yang merintis wirausaha di impact bisnis ini biasanya melandaskan bisnisnya dengan beberapa prinsip. Yang pertama jelas mereka punya purpose, punya tujuan mulia. Yang kedua biasanya bisnisnya itu juga punya dampak yang baik untuk orang-orang, bukan hanya untuk dirinya dan karyawannya, tapi juga masyarakat sekitar. Lalu juga ada dampak positif untuk lingkungan hidup atau planet istilahnya, dan tentunya profit masih ada, tapi tidak dimaksimalkan untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Makanya ada istilah 3Ps atau the bottom line adalah 3P, purpose, people, planet, ditambah profit. Oke. Mbak Ocha, kalau saya terlalu cepat, tolong dikasih tahu ya. Malum keturunan orang Tasik biasa jualan gitu, dan biasanya kalau workshop Oke, Mas Fajar. face to face lebih kelihatan. Oke. Yang berikutnya contoh dari Indonesia. Teman-teman mungkin beberapa sudah banyak yang mengenali ini. Kitabisa.com. Kitabisa.com adalah sebuah platform online ya, dan sudah ada mobile application-nya juga, yang tujuannya adalah untuk menggalang dana sosial dan menyalurkan dana sosial tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkan. Para pendirinya waktu awalnya berpikir bahwa ini ada banyak yang butuh bantuan, tapi mereka nggak tahu siapa yang bisa memberikan sokongan dana. Dan kebanyakan orang-orang yang butuh bantuan membayangkan dana yang dibutuhkan tuh diberikan oleh satu orang atau satu lembaga dan langsung besar. Nah, kitabisa.com ini mengadopsi prinsip yang namanya crowdfunding atau pembiayaan yang dilakukan oleh banyak pihak. Jadi platformnya mengumpulkan sumbangan dari orang-orang yang kemampuan dan kemauan untuk menyumbangnya tidak terlalu besar, misalnya hanya 10.000, 50.000, 100.000 pun tidak apa-apa, gitu. Tapi kita rame-rame. Jadi sebenarnya ini adalah konsep digitalisasi dari gotong royong, begitu ya. Kalau di zaman dulu mungkin di desa-desa ada yang kesulitan, ada yang kena musibah, kita urunan, entah bentuknya barang, gitu ya, atau uang seadanya. Nah, bayangkan ini dikonversi dalam bentuk digital. Kemudian contoh yang berikut dari impact business yang juga favorit saya adalah Jafara Indigenous Indonesia. Nah, pendirinya waktu itu melihat pulang dari Inggris, sama-sama lulusan Inggris seperti saya, melihat kok ini kasihan banget ya orang-orang yang menghasilkan makanan, petani, nelayan, dan pekebun, yang semua bahan pangannya, bahan makanannya kita ubah jadi masakan dan enak dan kita bayar mahal, justru yang paling kurang sejahtera di antara semua rantai pasoknya, di antara semua yang terlibat dalam bisnis makanan.
akhirnya, dan juga mereka melihat bahwa Indonesia waktu itu sedang banyak sekali makanan-makanan internasional masuk ke sini, dan banyak orang sudah melupakan makanan-makanan atau istilah mereka pangan warisan leluhur, makanan tradisional yang sebenarnya enak, bergizi gitu. Dan kalau kita konsumsi mengurangi ketergantungan kita terhadap impor pangan. Jadi mereka ada tujuan untuk ketahanan pangan juga. Yang mereka lakukan adalah mereka mendatangi petani-petani, kemudian penghasil pangan yang masih khas di daerah masing-masing, kemudian dilatih bagaimana hasil tani dan hasil kebunnya dan hasil ikannya itu kualitasnya lebih baik. Dan kemudian diolah menjadi makanan setengah jadi atau jadi yang dijual dengan harga premium. Mereka pasarnya ekspor ke Eropa, Amerika, tapi juga ke pasar premium di supermarket mewah di Jakarta dan di Bali, setahu saya. Berikutnya, ini juga favorit saya, Duanyam. Duanyam ini sebuah impact bisnis yang didirikan oleh 3 orang wanita yang mereka tersentuh ketika mereka, kalau nggak salah, melakukan kegiatan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka melihat bahwa ibu-ibu di sana itu kondisinya sangat sulit gitu. Hamil-hamil harus bekerja, berladang, membantu suaminya, membantu kakaknya gitu ya, membantu keluarganya. Tapi kemudian pada saat ladangnya atau sawahnya tidak bisa digunakan karena musim kering dan seterusnya, mereka tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, dan itu mempengaruhi nutrisi mereka juga dan nutrisi bayinya. Sehingga Duanyam kemudian dikembangkan untuk melatih mereka meningkatkan kemampuan tradisional yang sudah ada di sana, yaitu menganyam keranjang dari bahan daun yang ada juga di sekitar mereka. Jadi secara tidak langsung Duanyam membantu mereka melestarikan teknik anyaman keranjang tradisional menggunakan bahan-bahan lokal, tapi juga memberikan penghasilan untuk perempuan-perempuan, ibu-ibu di daerah Nusa Tenggara Timur. Sekarang setahu saya Duanyam sudah melebarkan juga komunitas yang dibantu di luar dari Nusa Tenggara Timur ke beberapa pulau lain. Dan produk mereka juga premium, bahkan seingat saya waktu Asian Games terakhir, Mbak Ocha, produk mereka itu dijadikan merchandise untuk kontingen-kontingen dari berbagai negara. Oke, uniqueness ya, jadi ya, punya unik sendiri. Betul, dan dijualnya ke hotel-hotel juga. Oke. Nah, yang terakhir yang saya juga cukup kenal dekat sejak tahun 2009 mungkin, namanya Waste for Change. Awalnya mereka namanya Greeneration Indonesia, sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah sampah. Mereka banyak melakukan kampanye-kampanye sosial untuk membuat masyarakat mau mengurangi penggunaan sampah plastik terutama. Mereka mengembangkan produk awalnya, produk kantong belanja yang bisa dilipat kemudian dijadikan gantungan kunci gitu. Lalu seiring dengan perjalanan waktu mereka akhirnya melihat masalah yang lebih besar bukan hanya kantong plastik tapi semua sampah, hampir 70% sampah di Indonesia itu tidak dikelola dengan benar. Jadi entah tidak dikumpulkan atau dibakar atau dikumpulkan tapi di tempat terbuka. Akhirnya mereka membuat sebuah lini usaha sendiri namanya Waste for Change, di mana Waste for Change ini mengelola sampah kawasan, baik perumahan maupun perkantoran atau industri, lalu juga sampahnya dikelola menjadi bentuk yang lebih mudah diurai di lingkungan atau di upcycle, gitu ya, dijual lagi menjadi atau di recycle menjadi bentuk-bentuk yang masih bisa digunakan. Lalu mereka juga menyediakan laporan manajemen sampahnya untuk beberapa perusahaan, karena ternyata beberapa perusahaan sangat membutuhkan sampah kita berapa kilo sih digunakan untuk apa sebagai laporan pertanggungjawaban perusahaan ini kepada investornya atau kepada marketnya. Terutama ini perusahaan-perusahaan yang istilahnya FMCG atau menjual produk-produk yang kita konsumsi setiap hari seperti shampoo, sabun, makanan ringan, dan seterusnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial mereka. Lalu juga Waste for Change melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah, karena mereka menemukan ternyata masalah sampah bisa diredam dari sejak di hulunya, yaitu di rumah tangga. Bagaimana kita memilah sampah dan mengurangi sampah yang perlu diambil oleh tukang sampah atau perusahaan pengelola sampah. Gitu. Nah, jadi dari beberapa contoh yang tadi saya ungkapkan, sudah jelas bahwa sebenarnya wirausaha itu tujuan utamanya bukan uangnya dulu, bukan kaya gaya gitu ya,
dan hidup enaknya dulu, tapi ada masalah yang mereka merasa ini kayaknya bisa kita pecahkan atau perlu kita pecahkan. Dan semakin besar masalahnya, maka usaha tersebut semakin inovatif juga solusinya, tentunya kemungkinan besar perusahaan tersebut berkembang semakin tinggi. Saya akan sampaikan beberapa contoh usaha yang sifatnya sudah global, Mbak Ocha. Oke. Yang pertama LinkedIn. Nah, ini teman-teman yang mahasiswa kayaknya harus siap-siap nih untuk lebih tahu LinkedIn, apalagi kalau mau langsung bekerja. Tadi katanya cuma ada 3 rute untuk mahasiswa setelah lulus. Salah satunya adalah menjadi pegawai. LinkedIn ini adalah portal yang menghubungkan orang-orang yang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja dengan perusahaan yang punya lowongan kerja atau mereka mencari tenaga kerja. Dan biasanya memang LinkedIn ini tipenya adalah pekerja yang sudah punya pengalaman. Walaupun begitu, yang baru lulus juga bisa memulai membangun kredibilitas mereka di LinkedIn. LinkedIn ini awalnya melihat masalah bahwa ini kok perusahaan susah banget nyari tenaga kerja yang mereka butuhkan, tapi juga tenaga kerja susah banget ngelamar gitu, prosesnya nggak jelas dan seterusnya. Terus banyak orang nggak bisa bikin CV, Mbak Ocha. Nah, sama LinkedIn kita cuma ngisi-ngisi, terus langsung jadi CV-nya bagus sekali gitu. Udah ada Nah, itu adalah beberapa kemudahan. Dan sekarang LinkedIn bahkan juga punya portal, punya layanan untuk pelatihan kerja, pelatihan keterampilan, pelatihan kompetensi, sehingga begitu selesai pelatihannya tersebut, bukti keterampilannya, bukti kompetensinya langsung menjadi bagian dari CV kita. Gitu. Contoh usaha global lain yang juga cukup besar, Airbnb. Mereka memecahkan masalah orang yang butuh akomodasi dan yang punya properti tapi propertinya nganggur. Ini dari beberapa orang yang sering hadir di acara konferensi atau konvensi di San Francisco, Amerika. Pada bulan-bulan tertentu di sana tuh pas lagi rame-ramenya acara, itu susah banget nyari hotel, nyari akomodasi. Gitu. Akhirnya mereka memilih untuk sampai harus membayar orang yang punya ruangan tengah untuk minjemin mereka kasur pompanya, terus tidur di ruang tengah. Itu aja bayar. Terus mereka kepikiran, jangan banyak yang kayak kami punya masalah sejenis, dan juga banyak yang kayak orang ini yang ruang tengahnya mau disewain. Akhirnya mereka bikin Airbnb. Dan sekarang Airbnb adalah salah satu perusahaan yang punya listing akomodasi terbesar, lebih besar bahkan dari jaringan hotel-hotel yang sudah lebih lama. Karena aset akomodasi tidak menjadi milik mereka. Mereka hanya menghubungkan antara orang yang butuh akomodasi dan orang yang menyediakan akomodasi. Dan akomodasi tidak harus kamar hotel, bisa kamar apartemen, bisa kamar rumah, bisa rumah, gitu. Yang tidak tergunakan optimal, artinya nggak ada yang pakai. Terutama bagi yang budgetnya terbatas ya mungkin ya. Betul. Airbnb ada yang premiumnya juga, Mbak. Jadi ya, awalnya memang gitu. Oke. Nah, yang berikutnya ini semua orang pasti pakai. Nah, nggak banyak yang tahu bahwa Google sebenarnya berusaha memecahkan masalah yang sangat sederhana, Mbak Ocha. Ketika mereka tugas akhir, mereka susah nyari literatur di perpustakaan. Akhirnya mereka mengembangkan algoritma untuk mempermudah diri mereka sendiri dan teman-teman sesama mahasiswa di jurusannya untuk mencari literatur tersebut. Lama-lama universitasnya bilang, boleh nggak sekalian semua materi data kami yang di server dibantu untuk mudah dikatalogkan dan juga mudah dicari. Setelah universitas mereka, universitas lain ikutan. Lalu akhirnya seluruh Amerika pantai barat, lalu ikut seluruh Amerika, dan akhirnya seluruh dunia. Sekarang Google adalah salah satu perusahaan yang mengelola data terbanyak, bukan hanya data yang sifatnya literatur, tapi juga peta lokasi, begitu ya, juga gambar, dan bahkan belakangan mereka juga mengumpulkan suara, begitu. Jadi data suara. Nah, awalnya adalah dari masalah untuk mencari informasi. Kemudian mereka mencari uang adalah orang-orang yang mencari informasi ini tentunya kadang-kadang perlu dihubungkan dengan produk-produk yang tepat dong. Nah, banyak perusahaan dengan produk yang tepat itu justru sulit. Kita mau menyasar iklan produk kita ke orang yang tepat, yang nyari gimana caranya. Sebelumnya, sebelum ada Google, mungkin iklan harus lewat papan reklame di jalan, atau di koran, atau di TV, atau di radio. Begitu. Nah, dengan adanya Google punya data nih, siapa yang mencari kata kunci tertentu, misalnya menjelang buka puasa, takjil gitu ya, atau martabak, atau apa, maaf kalau jadi lapar ya. Nah, kata kunci tersebut, martabak atau takjil, kemudian bisa dilelang ke perusahaan-perusahaan yang memang punya produk yang relevan, begitu. Sehingga iklan mereka
probabilitas atau kemungkinannya dilihat oleh orang yang memang butuh dan mencari itu lebih tinggi dibanding kalau dipasang di koran yang kita nggak tahu berapa orang yang baca gitu kan. Kita tahu data orang yang beli korannya, tapi yang betulan baca iklan kita kan kita nggak tahu. Gitu. Mohon maaf bagi pengusaha korannya. Oke. Nah, saya beri dulu jeda untuk pertanyaan Mbak Ocha, Oke. karena sudah cukup banyak penyampaian, Iya. mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Oke, peserta. terima kasih Mas Fajar sebelumnya. Oke, siapa nih? Saya sih tadi sudah ada yang raise hand tuh Mbak Della Puspitasari. Ada? Mau tanya ya tadi? Ada? Ada yang mau bertanya? Bahwa tadi Mas Fajar udah kasih tahu sebenarnya wirausaha itu adalah sebenarnya untuk memecahkan problem, ya, bukan hanya untuk cari kaya-kayaan atau gaya gitu kan, dan tidak apa sih namanya, bukan hanya sekedar untuk cari untung semata, gitu kan? Oke, boleh Mas Aditya Ramadan, silakan. Masih di mute ya? Minta tolong jangan di mute. Minta tolong Mas Aditya Ramadan. After that Mas Rizky Virgiawan. Halo. Ya, silakan. Jadi ini Kak, abang atau kakak ini saya manggil? Panggil Fajar aja. Boleh Abang Fajar atau Fajar aja nggak apa-apa. dari mana? Saya Sebutin dari mana namanya dan dari perguruan tinggi mana, biar kita tahu kan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan, kuliah di STEM Microskill Medan. Oke. Saya mau bertanya, Kak, saya ini masih nggak mengerti wirausaha itu seperti apa, karena banyak di era teknologi banyak startup yang berserak, ya wirausahanya itu nggak tahu arahnya kemana gitu Pak. Jadi pun saya sebagai pemula nih, pemula, apa yang harus saya lakukan membuka wirausaha biar nanti biar banyak perusahaan yang tertarik dengan saya. Itu saja Kak. Oke, di skip dulu Mas Fajar sebentar, ditampung dulu sebentar ya. Oke. Tadi yang kedua tadi saya sebutin siapa ya namanya, yang perempuan deh kayaknya tadi. Kedua Mas Panji Arif, silakan. Silakan Mas Panji Arif. Mas Panji Arif, silakan. Mungkin jangan di mute. Silakan. Ya, permisi. Ya, Saya Manjari Budiarto dari Universitas Jenderal Sudirman. Iya. Saya izin bertanya gitu. Jika kita ingin membangun suatu startup bisnis gitu, bagaimana caranya untuk mencari orang yang tepat gitu? Untuk misalkan saya punya ide gitu, Pak. Ide buat mengatasi suatu masalah perbisnisnya gitulah. Misalkan gini, seperti ruang tutor gitulah ya, seperti ruang guru gitu. Nah, ingin membuat aplikasi serupa seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara mencari orang yang sesuai, kemudian cari perizinannya itu bagaimana? Gitu. Maksudnya teamwork-nya. Ya, maksudnya gimana Mas Panji? Mau cari teamwork gitu? Oh, mau teamwork, cari teamwork-nya gitu. Ya, cari misalkan bagian pemrograman begitu. Iya, maksudnya untuk teamwork-nya ya. Oke, dua dulu kali Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Boleh. Pertanyaan yang kedua, bukannya ada materi khusus ya Mbak? Nanti takutnya saya offside nih ngambil alih orang lain. Kalau nggak salah ada yang tentang... Soalnya gini Mas Fajar, maaf dipotong. Ini kan nanti orangnya tuh beda lagi. Jadi nggak apa-apa dijawab aja Mas. Soalnya nanti mereka takut nggak dapat kesempatan lagi. Baik, ya clear. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Yang pertama, memulai wirausaha. Nah, nanti akan saya jabarkan. Pada prinsipnya kamu harus mulai dengan ada problem apa yang bisa kita pecahkan. Dan ketika kita memecahkan problem tersebut atau masalah tersebut, kita memberikan nilai tambah ke orang sehingga orang mau memberikan sesuatu ke kita. Itu prinsipnya dari wirausaha. Misalnya begini, ada orang tadi yang kelaparan, butuh
untuk buka puasa. Dia tidak tahu buka puasa di mana. Kita sediakan buka puasa di pinggir jalan, sehingga pada saat mereka misalnya macet, nggak punya waktu untuk belanja, mereka bisa ngambil. Nah, karena mereka terbantu, mereka bisa buka puasa di jalan saat macet, mereka bersedia mengorbankan sebagian uangnya untuk membayar. Nah, jadi fokus dari problem. Jadi cari tahu masalah apa yang kalau kita coba pecahkan masalah itu, orang akan membayar kita, kasarnya begitu. Itu yang bentuk paling sederhana dari wirausaha. Tentunya bisa dijabarkan lebih kompleks lagi. Tapi prinsipnya adalah cari masalah yang kalau masalah itu kita pecahkan, orang yang punya masalah akan sangat berterima kasih sama kita sehingga mau memberikan sesuatu ke kita. Sesuatunya biasanya uang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mencari tim? Nah, pengalaman saya memang di awal pendiri bisnis itu harus siap untuk memulai bisnis sendirian. Makanya harus mau banyak belajar, mengerti banyak hal. Nggak harus jadi ahli, tapi harus mengerti banyak hal sekaligus gitu, sehingga kalau kita harus mendaftarkan bisnis, kita harus ngerti sedikit aturan hukumnya. Kalau kita harus mengemas produk, kita harus ngerti sedikit tentang kemasan produk. Kalau kita mau produknya dikenal orang, kita harus belajar sedikit tentang social media marketing misalnya, pemasaran lewat media sosial gitu. Nah, hal-hal semacam itu kita sebagai orang yang merintis usaha harus mau coba dulu sendiri, belajar dulu sendiri sebelum mencari orang lain, begitu. Nah, kalau sampai satu titik memang usahanya sudah berkembang sedemikian besar sehingga membutuhkan tim yang lebih besar, cara yang paling mudah kalau mencari karyawan ya cari tempat orang yang butuh pekerjaan ngumpul di mana, begitu kan? Atau cari tempat orang yang punya keahlian yang Anda cari ngumpul. Kalau Anda cari koki, ya carinya di sekolah masak atau di restoran, gitu ya. Cari tahu orang-orang itu masih cari kerja atau enggak, ambil gitu. Itu yang paling mudah. Gitu. Kalau mencarinya level co-founder atau sesama pendiri yang punya aspirasi yang sama dan diminta bergabung bukan untuk dibayar tapi untuk sebagai pendiri perusahaan, memang ini yang lebih sulit. Ini hampir sama sulitnya atau bahkan lebih sulit dibandingkan dengan mencari jodoh atau mencari pasangan. Karena cocok-cocokan harus punya idealisme yang sama, harus punya cara kerja yang sama, atau minimal bersedia untuk menyamakan idealisme, bersedia untuk menyamakan cara kerja, gitu. Nah, itu yang penting. Jadi itu saya coba tadi jawab 2 pertanyaan, semoga terjawab. Oke ya Mas Panji sama Mas Aditya. Sorry Mas Fajar, satu lagi dari yang perempuan ya, Mbak Ayu silakan. Mbak Ayu Sudiasi, monggo. Jangan di mute mikrofonnya. Itu mikrofon jangan di mute. Masih di mute itu. Ada Bigo game-nya sendiri nih video call kayak gini. Siapa Mbak Ocha? Ayu Sudiasi. Ayu Sudiasi. Oke, silakan. Silakan. Ayu Sudiasi. Yuk. Oh, nggak bisa. Berpacu dalam melodi nih. Kayaknya harus ganti Mbak Ocha. Ada masalah kenapa? deh. Nggak bisa di unmute. Unmute nggak bisa deh. Oh, marah dia ya? Ya udah. Rokmatul Mina, silakan. Rokmatul Mina. Nggak bisa juga? Bisa, Boja. Hah? Bisa. Oke, bisa, silakan. Rokmatul bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Mbak. Izin bertanya. Ya. Saya dari Kampus Akademi Analis Kesehatan Anasar Cirebon. Oh iya, silakan. Izin bertanya, kan tadi kalau menjalankan bisnis kan harus ada aturan hukum. Nah, itu tuh aturan hukumnya bisnis yang bagaimana bila harus memenuhi aturan gitu. Apakah semua bisnis itu harus ada aturan hukumnya semua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Fajar, satu aja yang ini. Senang kalau ada yang baru mulai bisnis sudah mikir mematuhi aturan hukumnya. Jadi bagus, kepatuhannya terhadap hukum harus dipertahankan. Yang paling utama menurut saya adalah
usaha Anda jangan sampai usaha yang sifatnya kriminal atau merugikan orang, menipu, mengurangi hak orang lain, itu yang paling penting. Mengenai aturan hukum yang lain, menurut saya ada hal-hal yang teman-teman coba aja dulu, lalu setelah teman-teman besar baru coba ikuti aturan hukumnya. Ini mungkin anjuran yang tidak lazim, tapi misalnya gini, teman-teman mau mulai usaha makanan. Kalau teman-teman mau formal secara legal, ada banyak sekali persyaratan untuk dipenuhi untuk usaha makanan. Tapi kalau saya sarannya, kalau teman-teman mau coba usaha, bikin makanannya, asal makanannya tidak beracun, tidak berbahaya, halal gitu ya, untuk yang dikonsumsi oleh orang yang memang memperhatikan masalah halal, coba aja dulu jual. Gitu. Setelah agak besar, baru teman-teman belajar apa aja yang harus dipenuhi persyaratan untuk usaha makanan, misalnya BPOM, atau industri rumah tangga, kemudian juga harus didaftarkan sertifikat halal, dan seterusnya. Tapi kalau sejak awal teman-teman sudah merintis, sudah takut, atau sudah berusaha untuk memenuhi semua persyaratan hukumnya, kekhawatiran saya akan sangat berat sekali. Karena Indonesia sayangnya secara kemudahan untuk berusaha masih bukan yang paling baik. Kita kalau nggak salah di peringkat 70-an dalam memulai usaha. Gitu, karena persyaratannya bukan hanya banyak, tapi juga rumit, begitu, dan tidak mudah dan kadang-kadang mahal, sehingga tidak memudahkan untuk orang yang mau mulai usaha. Sebagai pembanding, negara tetangga Singapura dan New Zealand memulai usaha, mendaftarkan nama usaha itu cukup lewat website dan bisa kurang dari 1 jam, gitu. Yeah. Jadi saran saya untuk yang tadi bertanya, semangat yang bagus, mulai aja dulu. Asal tidak betul-betul melanggar hukum, merugikan orang gitu, bisa melukai, mulai aja dulu coba-coba. Tapi Jalan aja dulu ya. Iya, seiring dengan waktu coba baru patuhi hukumnya. Gitu. Oke, bagus. Makasih ya Mas Fajar. Kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya? Boleh. Oke, silakan. Nah, karena teman-teman udah bertanya, sekarang balik saya yang nanya, boleh dong ya Mbak Ocha. Nah, ya, silakan, coba teman-teman cari tahu nih, dicatat siapa pendiri kitabisa.com, pendiri Javara, pendiri Duanyam, dan pendiri Waste for Change. Ya. Ada hadiahnya kah? Nah, itu nggak tahu tuh panitia nyediain hadiah nggak? Kan hadiahnya tadi ikut program sampai yang proposal tadi. Oh ya, hibah. Lalu, ya? Hibah. Pertanyaan yang kedua, siapa pendiri LinkedIn, Airbnb, dan Google, dan Grameen Bank? Jadi pertanyaan pertama, pendiri perusahaan-perusahaan yang Indonesia asli, yang kedua adalah yang dari luar Indonesia. Ya. Nah, sambil setelah cari tahu siapa pendirinya, cari tahu latar belakang pendidikan pendirinya. Apakah mereka sekolahnya, kuliahnya, sesuai dengan usahanya. Gitu. Ya, cari tahu. Mas Fajar yang di YouTube perlu disapa, Mas Fajar. Oh ya, halo teman-teman yang di YouTube, ini coba juga dikerjakan kalau teman-teman bisa menjawab. Harapannya teman-teman jadi punya insight atau punya belajar sesuatu dari mencari tahu tentang bisnis-bisnis ini ya. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana sejarah pendirian masing-masing usaha tersebut? Ada 4 yang dari Indonesia dan 4 yang dari luar negeri. Jadi siapa pendirinya, apa latar belakangnya, dan gimana sih awal mulanya mereka berdiri, gitu ya. Silakan. Tidak harus sekarang, dicatat dulu pertanyaannya, bisa jadi sebagai tugas mandiri dikerjakan di antara sesi nanti, atau pada saat teman-teman ngabuburit, nunggu buka misalnya, atau malam istirahat. Karena ini juga jadi mengasah pengetahuan teman-teman tentang wirausaha. Kita lanjut ya. Ya, silakan Mas Fajar. Nah, saya ulangi poin terakhir tadi sebelum kita jeda pertanyaan, bahwa wirausaha pada prinsipnya adalah berusaha untuk memecahkan sebuah masalah. Semakin besar masalahnya dan semakin inovatif atau unik solusi yang kita tawarkan, maka kemungkinan besar usaha kita untuk berkembang semakin besar. Oke. Tapi ketika kita mengembangkan sebuah solusi dari sebuah masalah, biasanya ada tantangan nih. Tantangan yang pertama, kita bikin solusi yang nggak nyambung atau nggak berhubungan dengan masalahnya, gitu.
Ini tantangan yang pertama. Ilustrasinya di sini adalah ada lingkaran, lubang di tembok, gitu. Kita mau masukinnya, memaksakan masuk kotak gitu, kubus. Nggak nyambung, nggak akan bisa masuk. Gitu. Nah, beberapa dari kita cenderung seperti ini. Kita punya solusi sesuatu, terus kita paksakan ke sebuah masalah. Lalu masalahnya nggak penting-penting amat atau nggak banyak yang akan terbantu. Ini contohnya adalah sebuah produk yang mengemas pisang, Mbak Ocha. Ya. Jadi dia bikin kemasan plastik untuk menjaga bentuk pisang tetap utuh, karena katanya dia kalau ke sekolah bawa pisang di tasnya rusak, ketindih buku dan segala macam yang rusak. Jadi dia kemas seperti ini. Mungkin itu memecahkan masalah, tapi kan nggak banyak orang yang merasa ini masalah yang penting gitu kan. Sehingga ada mungkin yang mau pakai solusinya, yaitu si kemasan pisangnya, tapi berapa banyak sih dan mau bayar berapa besar untuk produknya ini. Tantangan yang ketiga, ini orang Jepang paling hobi nyiptain barang-barang yang kadang-kadang aneh-aneh. Masalahnya adalah orang yang suka pilek, alergi pada musim-musim tertentu, terus repot katanya ngeluarin tisu, Mbak Ocha. Jadi dia bikin alat yang nempel di kepalanya pakai tisu toilet, tinggal ditarik aja. Betul sih, produk sama solusinya nyambung. Masalahnya besar ya. Yang alergi banyak, betul ya, gitu. Tapi repot amat ya, bayangin kita naik kendaraan umum gitu ya, naik motor pakai helmnya kayak gimana gitu kan, naik bis juga ada kayak gini gitu, kalau hujan gimana. Jadi repot. Artinya solusinya betul memecahkan masalah, masalahnya betul dirasakan banyak orang, tapi solusinya nggak mudah untuk digunakan begitu ya. Nah, karena itu ada yang namanya design thinking. Design thinking ini salah satu metode atau kerangka pikir untuk menghasilkan solusi atas masalah. Saya ingin mengutip Tim Brown. Tim Brown ini adalah direktur dari IDEO. IDEO sebuah perusahaan yang kerjanya membuat solusi dari masalah orang lain, Mbak. Masalah perusahaan A, B, C, mereka bayar IDEO, tolong dong pecahin masalah saya gitu. Nah, mereka bilang bahwa design thinking ini adalah sebuah cara, sebuah alat untuk bisa memecahkan masalah dengan pendekatan manusia, human-centered approach. Jadi kita pikirin orangnya gitu. Seringkali kita bikin produk, kita bikin jasa, layanan, nggak mikirin orang yang akan makainya seperti apa. Gitu. Nah, itu kenapa saya senang sekali dengan design thinking ini, Mbak Ocha, karena latar belakang pendidikan saya juga psikologi. Gitu. Jadi ilmu psikologi saya banyak digunakan ketika menerapkan prinsip design thinking ini. Nah, ini adalah beberapa perusahaan dan organisasi atau lembaga yang menggunakan design thinking untuk inovasinya. Netflix, kalau teman-teman yang belum tahu, itu adalah layanan untuk menonton film secara online berbayar, dan film-filmnya yang di bioskop sudah tidak ada, kita mau tonton ulang atau film seri ada di situ. Tapi belakangan Netflix akhirnya mengembangkan film-film sendiri yang tidak muncul di bioskop, jadi namanya Netflix Originals. Mereka jadi perusahaan film, bikin film sendiri. Airbnb tadi kita sudah bahas, Brown itu adalah perusahaan yang mengembangkan perlengkapan rumah tangga, Burberry tas, IBM perusahaan teknologi, kemudian Citibank dan Santander ini keuangan, jasa keuangan, Google juga teman-teman sudah tahu. Yang menarik pemerintah, Mbak Ocha, pemerintah Inggris itu sudah menggunakan design thinking untuk mengembangkan inovasi di layanan publik. Jadi masalah-masalah masyarakat berusaha dipecahkan dengan pendekatan design thinking, sehingga pemerintah Inggris betul-betul memikirkan orang yang mengalami masalahnya ketika bikin kebijakan atau bikin layanan publik. Contoh berikutnya adalah dari New Zealand, negara kecil di Pasifik. Mereka punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan milik kota Wellington, namanya Creative HQ. Ini menggunakan design thinking untuk mengembangkan layanan wisata dan mengembangkan layanan pemerintah. Jadi misalnya mereka memetakan, oh ternyata penduduk New Zealand itu dalam hidupnya ada 13 hal yang butuh dibantu pemerintah, mulai dari lahir sampai meninggal, Mbak Ocha. Kemudian untuk masalah masing-masing tadi, misalnya lahir, dipikirkan lagi setiap langkah, setiap masalah yang dihadapi orang yang mengalami kelahiran, hamil atau akan melahirkan. Jadi mulai dari cari rumah sakit, cari bidan, imunisasi, akte kelahiran,
Nah, kemudian lewat proses design thinking, ternyata semua layanan tersebut itu bisa dihadirkan di satu portal. Jadi masyarakat tidak perlu tahu siapa lembaga, siapa dinas, siapa kementerian yang menyediakan lainnya, mereka cuma perlu tahu satu portal itu aja. Memulai bisnis juga sama. Dan kata kuncinya start bisnis, smart start, bahkan untuk mati Mbak Ocha, kalau ada yang meninggal keluarga kita, cukup anggota keluarga mengirimkan satu kode tertentu ke satu portal, nanti otomatis akan ada proses verifikasi, entah rumah sakit atau polisi datang, rekening bank otomatis ditutup, wasiatnya langsung dicek, kemudian juga akun Facebook gitu ditutup ya. dan seterusnya. Jadi karena mereka berpikir orang yang lagi berduka jangan sampai harus repot ngurus surat kematian ke polisi, ngurus surat apa ke dinas, ngurus ke pemakaman dan seterusnya. Jadi itu lahir dari proses design thinking karena memikirkan langsung orangnya seperti apa dan bagaimana caranya memudahkan orang-orangnya tersebut. Iya. Oke, kita lanjut, Mbak. Ya. Nah, jadi udah jelas bahwa design thinking ini bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang hanya Fajar bawa sendiri, tapi udah banyak yang make gitu. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan langkah-langkah dalam melakukan design thinking. Ada 5 langkah, ini yang sangat sederhananya adalah 5 langkah. Yang pertama, bagaimana membangun empati. Yang kedua adalah mendefinisikan masalah. Yang kemudian ketiga adalah mencoba memunculkan ide-ide solusi. Langkah yang keempat, membangun prototype atau contoh produk atau bentuk sederhana dari produk. Yang kelima, tes. Saya akan coba jelaskan satu-satu, Mbak Ocha. Yang pertama, membangun empati. Di sini kita harus betul-betul melihat dari kacamata orang yang mengalami selain kita. Tadi misalnya, saya ngerasa saya pernah nih kena macet di jalan dan susah buka puasa. Jadi saya harus jualan takjil atau makanan untuk buka puasa di pinggir jalan menjelang buka puasa di titik jalan-jalan yang macet. Itu bagus, itu asumsi dimulai dari masalah kita sendiri. Tapi kemudian harus kita tes masalah tersebut, kita harus coba empati ke orang-orang yang betul-betul mengalami itu. Caranya gimana? Ya kita ngobrol sama orang yang sering ada di jalan raya, terjebak macet, atau dimanapun dia nggak bisa buka pada saat buka puasa. Kita betul-betul tanya. Dan proses empati ini jangan langsung, kalau mau beli makanan, makanan apa? Tapi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sifatnya betul-betul ingin memahami apa sih kesulitan yang dia hadapi ketika dia harus berbuka atau butuh berbuka, tapi dia tidak bisa berbuka. Ada di mana dia? Berapa lama dia terpaksa harus menunda buka puasanya? Kalau dia harus berbuka, inginnya berbuka seperti apa? Mungkin orang-orang yang terjebak macet di motor beda kebutuhan berbuka puasanya dengan orang-orang yang terjebak macet di mobil misalnya. Atau kendaraan umum. Betul, atau kendaraan umum. Tapi kan kendaraan umum nggak boleh makan atau minum, Mbak. Kita ini berusaha mematuhi hukum juga. Nah, jadi mungkin jualannya adalah pada saat mereka turun di stasiun pemberhentian atau halte-halte misalnya, atau terminal kalau itu bis dan kereta stasiun gitu. Jadi betul-betul memahami. Contoh lain misalnya, kita mau jualan alat atau teknik untuk diet atau menguruskan badan. Jadi kita punya nih ide, wah saya bisa ngebantu orang mengurangi berat badan karena saya sendiri pernah. Oke, bagus. Tapi berikutnya adalah coba tanya ke orang-orang yang mengalami masalah berat badan dan pengen nurunin berat badan, tapi sudah berusaha dan gagal terus. Nah, nanyanya di mana? Jadi kita jangan nanya tetangga yang ternyata nggak punya masalah berat badan. Atau kita jangan nanya orang yang punya masalah berat badan tapi nyaman-nyaman aja dengan berat badannya. Enggak, saya nggak ada masalah gitu. Ya orang-orang itu nggak akan pakai produk atau jasa kita untuk mengurangi berat badan mereka. Jadi kita coba tanya orang-orang yang sudah ikut program diet, sudah jadi member fitness center atau gym. Jadi udah ngeluarin uang, udah ada usaha, tapi masih punya masalah dengan berat badan. Artinya dia punya masalah, dia mau mengeluarkan usaha untuk menyelesaikan masalah, tapi belum berhasil. Nah, kita coba cari tahu nih. Siapa tahu kita punya solusi, punya layanan alternatif yang bisa membantu mereka. Nah, itu adalah contoh empati. Berikutnya, setelah kita ngobrol panjang lebar, gitu ya, dan biasanya saya tidak menyarankan dengan kuesioner, tapi betulan tatap muka, kalau kita sedang
PSBB seperti sekarang berarti bisa lewat video call begitu ya, atau lewat WhatsApp, tapi jangan berikan satu set kuesioner yang pertanyaannya sudah kaku, pilihan ganda misalnya, gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah sifatnya kuesioner itu mengarahkan orang untuk menjawab sesuai keinginan atau dugaan kita. Tapi ini kita ngobrol aja, berusaha memahami masalah mereka. Karena kadang-kadang dengan ngobrol kayak gini kita malah menemukan masalah dan potensi solusi yang belum kepikiran sebelumnya. Jadi jangan pernah datang ke orang dengan ide yang Anda sudah yakin pasti akan mereka beli atau akan mereka gunakan, lalu Anda kayak memaksakan pertanyaannya gitu, untuk mereka mau pakai produk atau jasa Anda. Nggak seperti itu di fase ini. Jadi empati betul-betul harus terbuka untuk memahami, dan kemudian di sini baru dirumuskan masalahnya. Misalnya, tadi kalau kita spesifik ke orang yang membuka puasa, oke, kita ternyata akhirnya memilih fokus ke orang-orang yang memang bertugas di jalan raya atau bertugas di manapun, pada saat buka mereka tidak mudah berbuka. Akhirnya berarti produk-produk yang minimal bisa diminum, gitu ya, karena kan mudah diminum itu, tidak perlu buka kemasannya repot, dan bisa meningkatkan kadar gula darah mereka misalnya, karena setelah puasa biasanya orang lemes kan, gitu. Itu contohnya. Nah, kalau misalkan yang tadi masalah dengan berat badan, misalnya, oh ternyata orang-orang yang sudah ikut fitness, bayar member gym, itu tidak berhasil menurunkan berat badan karena tetap malas datang ke gymnya. Jadi bayar member terus-terusan tapi malas ke gymnya. Oh, berarti mereka mungkin lebih butuh layanan olahraga yang datang ke rumah mereka atau ke kantor mereka. Atau olahraganya bisa dipandu lewat video, lewat handphone, lewat website. Gitu. Dengan alat-alat yang sederhana. Nah, itu adalah contoh bagaimana empati kemudian merumuskan dan langsung lompat ke ide. Kalau bisa ketika merumuskan ide, jangan menyensor diri sendiri, bikin ide sebanyak mungkin. Bahkan yang paling aneh sekalipun. Gitu. Dan ini memang tidak mudah, Mbak Ocha. Kebanyakan dari kita tidak belajar merumuskan masalah dan tidak belajar untuk berani mengeksplorasi ide-ide yang aneh-aneh begitu. Takut. Tapi ya, kenyataannya, takut dari keluar zona nyaman soalnya. Mungkin karena, nah ini PR nih untuk teman-teman di Kementerian Pendidikan. Kebiasaan kita adalah menjawab pertanyaan dan ada benar atau salah. Padahal kadang-kadang dalam wirausaha itu belum ada kunci jawabannya. Kita harus cari. Betul, dan pertanyaan yang sama ditanyakan tahun depan mungkin jawabannya beda. Iya, karena tergantung situasi dan kondisi juga kan. Betul. Kalau Mbak Ocha minta saya ngasih materi ini tahun lalu, saya akan memaksakan ini harus workshop 2 hari. Tapi kalau sekarang nggak bisa, ya oke, saya bikin semacam ini begitu kan. Jadi itu yang kita harus coba belajar beranikan teman-teman. Wirausaha itu, dan selama saya berinteraksi dengan orang-orang yang punya bisnis atau wirausaha, itu melatih saya juga untuk mengembangkan ide-ide inovasi, untuk berani keluar dari yang itu-itu aja. Iya. Oke. Nah, tahap berikutnya atau langkah berikutnya adalah membuat purwarupa. Purwarupa ini bahasa Indonesia untuk prototype. Jadi, kalau teman-teman mau jualan makanan, kalau teman-teman modalnya terbatas, apa bentuk paling sederhana untuk bisnis makanan teman-teman yang teman-teman sudah bisa jual? Ada yang bilang sampel, oh bikin produk makanannya dalam ukuran-ukuran yang kecil terus dicoba dijual. Bahkan ada yang lebih sederhana lagi, cukup foto makanannya misalnya dan harganya. Kalau ada yang mau beli, nah itu udah indikasi bahwa oh oke, berarti ide usaha kita ada yang tertarik untuk membeli atau menjadi konsumennya. Dan kalau bisa suruh bayar DP, Mbak. Tapi kita juga harus punya keyakinan bahwa kita memang bisa memberikan produk sesuai dengan yang kita tawarkan. Jangan kita nawarin fotonya kue tart yang enak, terus hasil akhirnya produknya kita nggak bisa kayak begitu. Gitu. Nah, kenapa DP ini penting? Karena ini bentuk validasi atau membuktikan bahwa orang memang betul-betul tertarik sama solusi, sama produk, sama jasa kita. Karena kalau kita cuma nawarin, kira-kira kamu mau beli nggak? Semua orang kebanyakan, entah karena kasihan atau jawaban normatif, gitu ya, akan bilang, oke, iya saya mau. Gitu. Tapi pas diminta, coba bayar, gitu, itu belum tentu 10% mau ngeluarin uang.
begitu. Dan kalau bisa ketika membuat prototipe, dan ini sebenarnya udah langkah berikut untuk uji cobanya itu dites ke orang yang tadi punya masalahnya. Jangan kita jual makanan takjil yang tadi problemnya dari orang yang macet misalnya di jalan nggak bisa buka, kita nawarnya ke tetangga sama ke saudara. Bisa aja, tapi kan berarti Anda tidak betul-betul menghasilkan solusi yang memecahkan masalah orang yang dari awal tadi Anda ingin bantu. Mungkin kalau tetangga atau saudara, entah mau beli karena kasihan, tapi habis itu nggak mau beli lagi, atau justru nggak mau beli sama sekali, mintanya digratisin, banyaknya gitu ya. Nah, jadi penting di tahap testing ini mendapatkan umpan balik, dan umpan baliknya bukan hanya saran saja, tapi juga umpan balik paling kuat adalah kalau di bisnis mereka mau bayar untuk produk atau jasa kita. Itu umpan balik paling tinggi, artinya produk kita sudah memecahkan masalah mereka. Oke. Oke. Kita break dulu karena ini konsep yang lumayan berat. Berat Mbak ya. Ocha, silakan kalau ada pertanyaan. Berat di jam-jam berat juga, Mas. Betul, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan sebelum ke YouTube ya. Kita nanti menyapa mahasiswa-mahasiswa yang menyaksikan Mas Fajar di YouTube. Saya persilahkan ke the first mahasiswa yang udah bertanya pertama tadi, Mas Rizky Fergiawan. Silakan Mas Rizky Fergiawan, silakan. Silakan. Mas Wahyu minta tolong. Mas Wahyu minta tolong di unmute Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky Firjawan dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Oh baik. Pertanyaan saya ke Mas Fajar adalah, kan dari tadi memecahkan masalah, wirausaha itu memecahkan masalah. Ya. Apakah masalah itu sama dengan peluang, Mas? Saya tampung dulu, Mbak Ocha, atau langsung jawab? Iya, ditampung dulu. Yang selanjutnya mungkin bisa pertanyaan dari mahasiswa yang menyaksikan Mas Fajar dari YouTube. Silakan Mas Wahyu dibantu. Belum ada yang bertanya nih. Oh, oke, ada satu Mbak Ocha. Oh ya, ada satu Mbak Ocha. Silakan. Ini dari Sultan Naufal. Bagaimana agar tetap komitmen dalam bisnis di tengah PSBB COVID-19 yang sekarang kontroversi. Ini dari Sultan Naufal. Oke. Satu lagi Kak, dari yang kini, silakan yang perempuan. Mbak Vanessa, silakan. Mbak Vanessa. Vanessa Wulandari. Vanessa Wulandari, silakan. Halo Kak. Ya. Ya, jadi selamat pagi. Pagi menjelang siang. Saya dari Vanessa Wulandari dari Institut Teknologi Indonesia. Saya selamat pagi Mas Fajar. Pagi. Ya, saya memiliki bisnis kuliner. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih tips-tipsnya agar kita bisa bertahan di industri yang sekarang persaingan semakin banyak. Kemudian jujur di saat pandemi COVID seperti ini, pemasukan itu menurun drastis. Oke. Ya, jadi saya minta tips-tipsnya aja bagaimana. Dan kemudian tadi Mas Fajar kan ada lulusan dari psikologi ya. Nah, saya ingin menanyakan lagi nih. Saya ambil contoh paling sering itu kan karena saya kerja di bidang kuliner, saya tuh sering menerima komplain dari orang-orang gitu. Jadi komplainnya apa, Mbak? Ya, jadi sedikit curhat aja nggak apa-apa ya. Cepat aja tapi soalnya nanti waktunya habis. Apa pokoknya masalah rasanya atau kurang banyak atau rasanya nggak enak atau packagingnya kurang bagus atau apanya? Ya, jadi paling sering itu soal ukurannya gitu loh Kak. Oh, jadi ukurannya nggak sebanding dengan harganya? Ya.
Padahal saya itu maksudnya sudah adil lah gitu. Jadi kalau misalkan sudah naik, Menurut turun, Mbak harganya sudah pas, tapi kata customer kayaknya kemahalan gitu lah ya? iya, jadi saya dijadikan pembanding seperti itu. Cuma ya mereka tetap continue pesen sama saya gitu loh. Jadi kadang saya tuh suka tekanan batin sendiri gitu. Kalau Mau melanjutkan atau enggak lah gitulah ya kalau intinya. misalkan saya nggak ambil, bisnis saya jadi nggak berjalan gitu kan. Sedangkan ketika saya ambil, saya tekanan batin, nanti terakhir saya komplain lagi. Jadi psikologinya gimana gitu kan? Oke. Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Mas Fajar. Oke, yang pertama, semua masalah kalau kita bisa hadirkan solusinya, maka itu peluang bagi kita. Gitu. Apalagi kalau masalahnya itu sedemikian penting, sedemikian menyakitkan bagi orang yang mengalaminya, sehingga mereka mau mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kalau kita sakit kepala, kan kita nyeri sekali, ya udahlah kalau ada obat, saya bayar sekarang supaya sakit kepalanya hilang kan. Nah, satu, semakin besar problemnya, semakin penting, semakin urgent, semakin menyakitkan masalahnya, itu peluang. Yang kedua, semakin banyak orang yang memiliki masalah yang sama, itu peluang juga. Nah, itu menurut saya pemahaman masalah atau problem itu menjadi peluang. Itu baru jadi peluang kalau kita bisa menyediakan sesuatu, memberikan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kalau masalahnya sangat banyak, gitu ya, sangat besar. Gitu. Berikutnya, yang kedua, pertanyaannya tadi tentang apa, Mbak? Yang kedua tentang yang di YouTube tadi pertanyaannya. Ada di chat, Mas Fajar. Bisa dilihat. Agak repot ya saya. Baca aja Mas. Oke, langsung aja ya. Mas Wahyu. Tadi dijelaskan mengenai 3P plus 1P, apa gunanya. Terus yang kedua, itu dulu mungkin itu. People apa tadi? Jadi people, profit, planet, and purpose. Itu saya untuk mengilustrasikan bahwa ketika kita memulai usaha, bisa jadi bukan hanya karena kita ingin uangnya, bukan hanya ingin kayanya, bukan hanya ingin gaya-gayaan. Tapi ada orang-orang yang memulai usaha karena mereka ingin memecahkan masalah yang lebih besar untuk orang lain. Masalah lingkungan hidup, masalah kesejahteraan petani, kesejahteraan ibu-ibu, gitu. Dan solusinya juga berguna, gitu. Nah, bagaimana mereka mencari uangnya? Bisa jadi orang yang mereka pecahkan masalahnya bukan orang yang memberikan uangnya. Dalam kasus Google misalnya, kan teman-teman pakai search engine Google nggak kena bayaran kan ya, nggak bayar kan. Pakai Gmail juga masih gratis. Pakai Google Drive sampai titik tertentu masih gratis. Mereka cari uangnya dari mana? Mereka mengembangkan, ini istilah baru lagi, model bisnis, di mana orang yang menikmati layanannya bukan orang yang bayar. Jadi mereka adalah user atau pengguna, tapi ada satu lagi tipe konsumen mereka yang memang membayar supaya layanannya bisa tersedia gratis. Nah, tadi saya jelaskan singkat bahwa di Google yang membayar adalah perusahaan yang ingin memasarkan produk atau jasanya ke orang-orang yang memang mencari kata kunci yang relevan dengan produk atau jasanya. Misalnya kalau kita mencari kata kunci makanan, maka orang-orang yang akan membayar untuk iklannya nyampe ke kita adalah tentunya perusahaan makanan. Gitu. Jadi saya mengilustrasikan tadi 3P dan people, profit, planet, dan purpose itu untuk menggambarkan bahwa ketika memulai usaha bukan hanya uang loh jadi satu-satunya motivasi kita, bisa juga karena alasan-alasan lain. Langsung ditambahkan, Mas, ini ada langsung ditanggapi sama Putra Hidayat. Putra Hidayat ini, apakah dalam berwirausaha itu lebih mengedepankan masalah dibanding dengan tren yang ada? Jadi langsung ini, silakan. Jadi saran saya, kalau ikut-ikutan tren itu agak berat ya. Bisa, tapi begitu tren berubah, Anda juga harus ngejar lagi gitu. Kalau Anda betul-betul punya pemahaman yang kuat atas masalah, menerapkan design thinking, Anda nggak ikutan tren karena masalahnya biasanya sangat mendasar dan banyak orang yang mengalami itu. Dalam contoh tadi, misalnya kasus petani, kemudian juga Google. Selama masalahnya itu masih dihadapi banyak orang, kita produk atau layanannya akan terus digunakan.
Gitu, orang masih akan ada yang mau bayar untuk produk atau layanan kita. Sedangkan kalau tren, misalnya waktu itu sempat tren cincin-cincin ya, batu gitu. Nah, itu kan begitu orang udah nggak beli dengan harga segitu, harganya udah drop. Jadi orang-orang yang udah nahan akan rugi. Atau kemarin sempat masker langka, terus ada yang beli masker banyak, terus dijualin dengan harga mahal. Nah, itu bentuk tren yang lain gitu. Nah, saran saya ketika Anda mau mulai usaha, yang kayak begitu boleh, tapi itu pasti umurnya singkat sekali. Begitu trennya hilang atau berubah, Anda harus siap gitu. Sedangkan kalau lewat proses design thinking, ini sangat mendasar sekali. Anda cari masalah yang dihadapi oleh banyak orang dan berulang-ulang begitu. Dan sedemikian menyakitkannya atau sangat dibutuhkan solusinya, mereka mau bayar Anda. Ya. Oke, yang terakhir yang itu tadi yang bisnis kuliner. Yang makanan ya. Hubungannya dengan psikologi, tertekan batin. Baik, pertama saya sangat apresiasi Anda sudah mulai usaha. Jadi kita harus berikan apresiasi dulu gitu ya. Dan memang Anda betul dalam situasi pandemi ini berat karena yang bukan bisnis makanan aja sekarang beralih ke bisnis makanan gitu ya. Jadi Anda bukan hanya bersaing dengan sesama pebisnis makanan yang sudah ada, tapi hampir semua bisnis lain yang mengalami hambatan karena pandemi, karena PSBB ini juga mulai melirik ke makanan. Yang harus Anda lakukan apa? Yang pertama, kalau Anda sudah punya konsumen yang setia, yang membeli produk Anda berulang-ulang, itu yang harus dikuatkan. Pastikan mereka tidak lari ke produk lain atau produk pengganti. Yang kedua, bantu mereka untuk bisa mempromosikan produk Anda semudah mungkin. Sehingga, kan ini orang-orang yang tipenya sama, pasti kumpul bareng ya Mbak. Yang sama-sama suka makan lasanya, pasti kenal sesama pemakan lasanya. Yang sama-sama suka makan tahu goreng pedas gitu ya, tahu petis, itu pasti kumpul sama orang-orang yang suka tahu petis juga. Itu kondisi alami manusia. Nah, kalau kita sudah kenal satu orang pelanggan yang secara rutin beli produk kita nih misalnya, ya kita coba bikin dia sangat puas dengan produk kita dan permudah dia untuk bisa mempromosikan produk kita. Kita tanya aja terus terang, Mas, Mbak, Pak, Bu, boleh bantu saya nggak? Ada orang lain juga nggak yang kira-kira seperti Mas, Mbak, atau Pak, atau Bu, yang suka juga tahu petis? Tolong dong promosiin produk saya gitu. Nah, itu membuat Anda bukan hanya memperkuat konsumen yang tadinya sudah setia beli produk Anda secara berulang, tapi juga mencari konsumen-konsumen lain yang tipenya atau profilnya atau seleranya sama dengan orang tersebut. Oke, semoga itu terjawab. Jadi perkuat konsumen yang memang sudah setia membeli produk Anda berulang atau membeli produk Anda dengan volume yang besar. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang kondisi psikologis. Menurut saya, kalau ada pelanggan kita ngeluh, itu bagus. Artinya dia peduli sama produk kita, peduli sama perusahaan kita. Yang bahaya justru kalau dia tidak suka, dia pergi. Dia nggak komplain, nggak apa, udah berhenti beli produk kita. Jadi justru ketika mengeluh, ini merupakan indikasi bagus, dia masih peduli, masih setia sama kita, masih mau usaha untuk komplain. Masih mau usaha untuk mengajukan saran. Masih mau komunikasi ya. Betul, berarti masih peduli dong gitu. Kalau udah nggak peduli ya udah tinggalin aja. Nah, itu justru bingung, kita nggak dapat masukan apapun. Jadi saran saya untuk keluhan-keluhan semacam ini adalah jelaskan dengan baik-baik bahwa Mbak, Pak, Bu, Mas, ini harganya segini dengan ukuran segini karena begini kualitas bahan bakunya begini, produksi kami begini. Nggak perlu ngasih angkanya, tapi jelaskan bahwa produk yang Anda tawarkan atau Anda jual sampai ke meja mereka itu kualitasnya sudah sepadan atau bahkan melampaui harga yang mereka bayar. Punya competitive advantage ya dibanding yang lain mungkin ya. Dan jangan fokus di harga bahan baku dan segala macam, tapi fokus di nilai tambah. Keunggulannya, Betul. nilai tambah. Oke. Misalnya kalau dia komplain, oh produk X kok lebih murah, kita jangan bilang tiba-tiba ya udah beli aja X gitu, tapi bilang oke, kalau memang produk X lebih murah, menurut Anda kenapa Anda masih pakai yang ini gitu? Oh, jangan gitu. Selisih harga, bukan.
kenapa pakai produk ini bukan dengan cara sinis, tapi dengan bertanya apa yang membuat Anda masih pakai produk ini walaupun harga yang itu lebih murah. Oke. Nah, yang Anda bayar selisihnya itu adalah alasan kenapa Anda pakai produk kami. Tapi terus terang, memang makin ke sini orang makin sensitif terhadap harga. Ya. Jadi saran saya kalau produk Anda memang sifatnya mahal. premium atau harganya Lebih cukup mahal karena kualitasnya baik, Anda cari tipe konsumen yang paling tepat. Sama kayak tadi saya bilang, ilustrasikan dengan orang yang punya masalah berat badan. Jangan cari konsumen yang punya masalah berat badan, tapi dia nggak melakukan apapun tentang itu. Tapi cari orang yang udah ikut gym, udah bayar program diet, terus masih nggak berkurang berat badannya. Oke, Mas Fajar. Ini satu lagi, ini soalnya dari jauh nih. Saya mau menyapa Mas Muhammad Guntur dari Papua. Saya mau beri kasih kesempatan mahasiswa dari Papua. Kami persilakan Mas Muhammad Guntur. Silakan. Udah jauh-jauh dari Papua. Mendengarkan Mas Fajar, silakan. Yuk, mana? Suaranya? Mungkin bisa diketik kalau suaranya nggak ada, Mbak. Diketik kemudian dibacakan. Iya, boleh. Di chat. Muhammad Guntur dari Papua. Ada? Bisa? Mas Wahyu bisa bantu? Mas Wahyu bisa bantu? Diketik kalau nggak. Diketik di chat, bisa? Belum ada. Kalau gitu kita lanjutkan aja ya, karena kita waktunya terus berjalan. Silakan Mas Fajar untuk melanjutkan materinya. Nah, 5 langkah yang tadi sudah saya sampaikan, membangun empati dengan bertanya, dengan ngobrol, mendefinisikan masalah, kemudian mencoba menghasilkan ide-ide, lalu memilih ide untuk dibuat menjadi purwarupa atau prototype atau contoh produk, dan dites. Semuanya ini prosesnya tidak hanya linear, jadi tidak hanya setelah A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian selesai. Tapi prosesnya bisa jadi ada yang harus kembali ke langkah sebelumnya, atau menjadi umpan balik. Contohnya apa? Kita sudah empati, kemudian sudah merumuskan masalah. Kita nggak yakin, betul nggak ini masalah yang betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang tadi kena macet. Kita balik lagi ke mereka, ngobrol lagi sama mereka. Dari tadi ngobrol yang saya pahami, Pak, begini-begini, apakah betul itu masalahnya bisa seperti itu? Lalu ketika ideasi, bikin prototype, wah ternyata setelah kita coba bikin produknya, nggak berhasil nih. Gitu. Kita kembali lagi ke ide yang tadi. Ada nggak ide dari 9 atau 10 atau 12 yang kita kembangkan, ide berikutnya yang kita bisa coba untuk bikin produknya. Gitu. Juga sama ketika dites, oh ternyata gagal, ternyata nggak suka, balik lagi bikin prototype-nya. Atau balik lagi ke ide yang lain. Jadi proses ini tidak hanya berurutan, tapi bisa juga kita mundur ke langkah sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah main ular tangga, masih sempat main ular tangga, anak-anak zaman sekarang main ular tangga nggak ya? Nah, kayak begitu kadang-kadang kita harus mundur beberapa langkah. Oke. Nah, saya akan coba bagikan untuk teman-teman sebuah tools nih, sebuah alat yang bisa membantu 3 langkah pertama. Tools ini bisa digunakan untuk praktek design thinking teman-teman, begitu ya. Nah, teman-teman bisa memulainya entah dari masalah yang dilihat dirasakan atau mulai dari orang yang teman-teman kenal. Misalnya, oh saya pengen bantu petani, tapi saya nggak tahu masalahnya apa, itu bisa. Atau sudah melihat, oh masalah kita adalah makanan mahal nih, terus petani susah, itu bisa juga. Jadi bisa dari salah satu atau 2 ini. Nah, ini saya menyebutnya kanvas design thinking atau kanvas inovasi. Ini saya kembangkan waktu saya bekerja sama dengan sebuah lembaga konsultan namanya Impact Factory, membantu beberapa perusahaan mengembangkan inovasi. Jadi sederhananya kanvasnya ada 4 bagan, di kiri atas yang ada angka 1 itu adalah untuk empati dengan orang-orang yang mengalami masalah atau calon konsumen kita. Di kotak kedua, yang sebenarnya teman-teman bisa mulai dari sini juga, itu adalah spesifik untuk mencoba mendefinisikan jadi masalahnya apa sih sebenarnya. Kemudian ada langkah yang ketiga, kita coba mengembangkan alternatif solusinya, ide-ide kita, jadi ini tahapnya ideation, gitu ya. Saya di sini cuma naruh 2 kotak, dan sebisa mungkin di kotak ini teman-teman tidak menulis, tapi membuat sketsa atau gambar, gitu ya, atau bagan, gitu, yang menjelaskan solusi teman-teman.
Kemudian yang keempat ini adalah testingnya, bagaimana teman-teman kemudian menguji solusinya ke customer-nya, apakah mereka customer yang tepat, kemudian menguji apakah betul problemnya seperti itu, lalu ada tambahan data apa. Gitu. Saya coba jelaskan beberapa bagian. Nah, ini sangat psikologi. Ketika teman-teman berusaha empati dengan orang yang mengalami masalah, coba tuliskan siapa mereka mengerjakan apa, aktivitas mereka apa. Misalnya tadi kalau kita fokusnya ke orang yang harus berbuka puasa pada saat macet, siapa mereka? Semakin spesifik, semakin bagus. Tapi saya pengen jualan ke banyak orang, betul, boleh. Nantinya kita akan jual ke banyak orang, tapi pertama ketika mulai usaha, pastikan kita fokus ke sejumlah kecil orang yang paling besar kemungkinannya memakai produk kita atau jasa kita karena mereka yang mempunyai masalah ini paling serius. Istilah kami di dunia bisnis early adopters atau orang-orang yang paling cepat mengadopsi solusi karena masalahnya bagi mereka menyakitkan. Jadi cari tahu siapa saja yang mengalami kondisi macet dan butuh buka puasa atau pekerjaannya menuntut dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan padahal dia butuh buka puasa. Lalu pilih salah satu, jangan semuanya. Pilih satu yang paling spesifik gitu, yang bagi mereka problem ini betul-betul menyakitkan, mereka sudah berusaha mengatasi ini tapi masih tidak puas atau masih gagal. Lalu coba definisikan needs dan wants-nya. Needs itu sederhananya kebutuhan mendasar yang kalau itu tidak terpenuhi, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya. Gitu ya. Misalnya kalau tadi orang yang harus buka puasa, kalau dia tidak terpenuhi ini, dia nggak bisa buka puasa atau dia nggak bisa melakukan pekerjaannya. Jadi kalau orang yang masih bisa menunda buka puasanya bukan konsumen Anda, atau kalau orang yang bisa menunda pekerjaannya dan buka puasa dulu juga mungkin bukan konsumen Anda. Oke, itu needs-nya. Wants adalah hal-hal tambahan yang membuat mereka lebih puas, lebih bahagia kalau problem mereka dipecahkan. Misalnya, produk Anda mudah digenggam, produk Anda mudah dikemas, produk Anda tidak perlu didinginkan, produk Anda dipanaskannya, dihangatkannya, dimasaknya lebih mudah. Nah, itu adalah yang menambah kepuasan. Tapi kan kebutuhan dasarnya tadi adalah buka puasa dengan cepat di saat sedang bekerja atau sedang kena macet. Gitu. Jadi itu coba teman-teman dapatkan data ini. Pertama mungkin bisa dengan mikir sendiri, oh kayaknya ini. Tapi kalau bisa dengan ketemu langsung orang-orang yang memang menurut teman-teman memiliki masalah ini, kemudian ngobrol dengan mereka. Lalu dicoba dituliskan. Tidak ada panduan spesifik untuk wawancaranya, kalaupun ada, tidak cukup waktunya untuk saya share, tapi prinsipnya adalah kalau bisa teman-teman sekepo mungkin, gitu ya. Pengen tahu, tanya kenapa begini, oh, kok begitu, udah pernah belum, gitu. Terus kapan terakhir mengalami ini, dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah di bagian dari kanvas ini adalah mendefinisikan problem. Setelah ngobrol, oh kayaknya masalah dia ini deh. Dia ternyata butuh makanan berbuka yang cukup bisa diminum, kalau bisa dingin karena dia kepanasan di tempat kerjanya, kalau bisa diminum dengan sebelah tangan, dibuka dan diminum dengan sebelah tangan. Nah, itu adalah problem definition yang sangat spesifik. Bukan dia perlu buka puasa, dia nggak bisa karena dia macet atau karena dia kerja. Itu kurang spesifik. Begitu. Jadi di bagian yang ini Mbak Ocha harus sangat spesifik problemnya. Lalu dari situ kita coba kembangkan beberapa sketsa ide kita gitu. Dan kalau bisa sketsa, kenapa ini saya menyarankan sketsa? Pada dasarnya kreativitas manusia itu lahir pertama kali bukan dalam bentuk tulisan. Peradaban kita lahir lewat gambar-gambar. Peradaban paling kuno itu gambar-gambar manusia gua. Jadi otak kreatif kita lebih intuitif kalau gambar. Dan nggak harus bagus gambarnya, yang penting Anda ngerti gitu ya. Yang penting Anda paham jalan berpikir Anda. Jadi menggambar itu adalah cara untuk menuangkan pikiran kita yang tadinya di kepala kita doang gitu, tapi kita coba tuangkan. Di bawahnya boleh teman-teman menuliskan penjelasan. Kalau bisa jangan cuma 2, ini contoh hanya 2 karena tempatnya terbatas begitu ya. Kalau bisa minimal 3. Gitu. Nah, divalidasi, teman-teman kemudian datang lagi ke orang yang di nomor 1 tadi. Coba tunjukkan ide-ide teman-teman yang di nomor 3. Gitu. Lalu cari tahu apakah memang ide tersebut cocok untuk customer ini, orang ini gitu. Apakah dia mau membayar tanda kutip untuk apa yang Anda siapkan. Lalu problemnya sudah cukup spesifik atau
Tidak gitu. Dari ide Anda ternyata dia bilang, oh enggak, saya butuhnya yang bisa dipegang sama tangan kiri misalnya, atau saya butuhnya yang bisa 2 kali gigit atau dihisap gitu, apapun lah gitu. Nah itu kemudian jadi data yang teman-teman bisa kembalikan lagi ke langkah sebelumnya, yaitu langkah ketiga. Gitu. Nah itu yang bisa saya bagikan tentang kanvas ini. Kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan kanvasnya, saya akan coba kirimkan ke panitia dan teman-teman bisa unduh sendiri, lalu bisa cetak sendiri. Saran saya dicetaknya ukurannya agak besar, minimal A3, kalau bisa A2. Kalau teman-teman, aduh susah nih sekarang nyetak lagi PSBB, gambar aja sendiri, bikin di kertas apapun gitu ya, lalu bikin sendiri bagian-bagiannya. Kan yang penting bukan desainnya, tapi yang penting adalah langkah berpikirnya yang dipandu lewat kanvas ini. Ada pertanyaan dulu Mbak Ocha? Iya. Silakan, ini masih banyak nih. Saya ada pertanyaan di chat dulu. Aji dari... Waktu kita masih aman, Mbak Ocha? Sampai jam 1 sih. Nanti 1:04 masih nggak apa-apa ya. Kan tadi mulai kayak ini. Aji dari Isi Solo nanya gini, kalau misalnya bisnis udah berjalan, apakah noble purpose-nya tuh harus dirubah? Gitu. Nah, kemudian ada juga Andi Ferdiawan dari, kalau tadi dari Aji dari Isi Jogja, kemudian ini ada Andi Ferdiawan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dia tanya, ketika kita punya ide atau masalah, namun pada saat kita mencoba untuk menyelesaikan masalah, ternyata kita belum berhasil. Apakah kita harus tetap mengulang atau mencoba lagi, atau mungkin baiknya mencari ide atau masalah yang lain saja, gitu. 2 itu aja, Mas Fajar dulu. Oke, makasih Mbak Ocha. Yang pertama adalah ada 2 pendekatan. Ada usaha-usaha yang ketika mereka melakukan usahanya ternyata menemukan, oh masalahnya lebih besar, atau masalahnya sudah selesai, ada masalah lain. Itu bisa beralih masalah. Gitu. Tapi ada juga yang masalahnya sedemikian besar, sehingga mereka tidak berganti masalah, tapi berganti produk atau layanannya. Contohnya tadi adalah Greeneration Indonesia yang menjadi Waste for Change. Awalnya kepedulian mereka adalah masalah sampah, gitu ya, sampah plastik, terutama plastik kantong belanjaan. Lalu setelah mereka menjalani kegiatan mereka, menjalani usaha mereka, menjual produk kantong lipat untuk mengganti plastik belanja, mereka menemukan ada masalah yang lebih besar lagi, yaitu bukan hanya sampah plastik, semua sampah itu ternyata tidak dikelola dengan baik. Akhirnya mereka bikin usaha baru, solusi baru, yaitu Waste for Change, yang menjual layanan pengelolaan sampah. Jadi ngambil sampahnya, dipilah-pilah, ada yang di-upcycle, ada yang di-recycle. Gitu. Nah, itu adalah contoh yang mengubah layanannya atau usahanya, bukan mengubah noble purpose atau tujuan besar, tujuan mulia, atau masalah yang ingin dipecahkan. Yang berubah masalah yang ingin dipecahkan apa? Sebentar. Misalnya kalau teman-teman baca Elon Musk, pertamanya dia berusaha untuk memecahkan masalah mobil listrik ya. Kemudian ternyata masalah terbesar mobil listrik itu bukan di desain mobilnya, tapi di akinya atau komponen penyimpanan listriknya. Akhirnya dia sampai bikin bisnis sendiri yang berusaha memecahkan masalah listrik sedunia, bukan cuma untuk mobilnya dia. Gitu. Dan dia akhirnya punya bisnis pembangkit listrik dan produk untuk penyimpanan listrik semacam aki gitu ya, tanda kutip baterai, tapi yang cukup bagus nih, taruh di rumah-rumah, daya penyimpanannya tinggi, mudah gitu, dan estetik gitu. Nah itu contoh orang yang berubah tujuan besarnya. Bahkan sekarang dia bikin perusahaan SpaceX kan yang berusaha, oh ternyata masalah mobilitas itu bukan cuma antar kota pakai mobil listrik, tapi kita harus ke Mars, dia bikin roket sendiri, perusahaan roket sendiri. Oke. Kemudian nih ada Susilawati dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan. Assalamualaikum, saya Susilawati dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Mau bertanya, Kak, tentang pengembangan usaha yang saya udah hasilkan. Saya tidak berbisnis offline, hanya online. Karena online jadi ada barang yang kurang sama dengan hasilnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya dengan komplainan dari pelanggan dan cara melayaninya dengan baik agar tidak membuat efek jera kepada pelanggan untuk berbelanja kembali ke saya. Terima kasih.
itu langsung aja Mas, sambil saya baca-baca Boleh. lagi nih. Ya, oke, silakan. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang kelewat, masalah konsisten. Apakah harus berubah kalau ini? Nah, Oh ya, menurut yang saya, tadi ya, yang dari Mas Aji dari Isi Solo ya, silakan Mas. ya, semua bisnis itu nggak mudah, gitu ya. Makanya berwirausaha, semua orang menurut saya harus nyoba, tapi belum tentu semua orang akan besar lewat wirausaha. Kalau tadi di pembukaan juga kan disampaikan ada berbagai jalan sebenarnya setelah lulus kuliah, wirausahanya salah satunya. Jadi kalau bahasa gaulnya mungkin kalau wirausaha bukan jalan ninjamu ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya jalan ninjamu ya memang berat dan berliku, ya harus diusahain gitu kan. Yang berhasil biasanya yang konsisten, tidak menyerah, tapi juga tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang begitu. Mencoba mencari jurus baru untuk memecahkan masalah gitu kan. Ya. Nah, baik. Pertanyaan yang terakhir tadi yang dari Kalimantan. Ya. Betul. Memang ini tantangan bisnis offline to online. Masih banyak konsumen yang kepercayaannya terhadap sebuah produk atau layanan itu kalau bisa dipegang, bisa dilihat, bisa ngomong langsung gitu ya. Nah, banyak bisnis online juga yang bukan hanya di Indonesia, di dunia akhirnya bikin semacam kantor atau toko offline-nya supaya orang bisa lihat produknya, begitu. Lalu tetap pesannya online, jadi barangnya nggak diambil pada saat itu, tapi dikirimkan. Ada yang seperti itu. Lalu kalau tidak bisa seperti itu, bagaimana? Pastikan bahwa semua spesifikasi, semua tampilan dari produk Anda yang dijual online itu bisa kelihatan jelas oleh pelanggan. Misalnya kalau di fotonya jangan hanya satu sisi, tapi berbagai sisi. Gitu. Kemudian kalau perlu ada satu produk yang dikeluarkan dari kemasannya. Kemudian ada, misalnya Anda buat video singkat bagaimana cara memakai produknya ketika dibuka, ketika digunakan. Kalau makanan ketika diolah atau dimakan. Jadi orang betul-betul tahu pasti ketika beli barang ini apa yang akan didapat gitu. Itu akan mengurangi kecenderungan orang untuk komplain. Karena kebanyakan orang malas baca, gitu ya, dan mudah membeli, tapi kemudian menyesal. Gitu. Anda juga mungkin bisa mulai mengeksplorasi metode untuk asuransi pembelian. Jadi ada garansi, dan Anda juga ditanggung oleh asuransi. Oke, lanjut materi Mas, dikit lagi. Udah tinggal dikit lagi kok. Nah, kalau teman-teman yang tertarik bukan cuma pakai Canvas ini, mau belajar langsung proses lengkapnya, ini ada yang sangat bagus dari Stanford, itu namanya Crash Course, Mbak. Kurang dari 2 jam, Design Thinking Crash Course. Materinya, videonya bisa dilihat, saya berikan tautannya di bawah itu. Kemudian juga mereka juga ada banyak materi-materi Canvas, kemudian contoh produk, bagaimana case study atau orang-orang mencoba mengembangkan produk tertentu dengan menggunakan design thinking. Jadi silakan dilihat. Nah, ini yang paling penting ketika teman-teman mengembangkan sebuah solusi produk atau layanan dari proses design thinking. Ada yang namanya viability. Viability itu adalah artinya teman-teman harus memastikan produk atau layanannya ini akan bisa bekerja atau berfungsi atau bisa dinikmati sesuai dengan semestinya. Gitu ya. Artinya kalau jual makanan ya harus enak dimakan, gitu, bisa dimakan. Kalau jual mesin ya harus beroperasi gitu. Nah, feasibility itu membahas tentang, memikirkan tentang apakah produk Anda, layanan Anda mudah dinikmati, mudah digunakan. Jadi kalau tadi bisa, kalau yang ini mudah. Harus mudah, harus nyaman, semudah mungkin, senyaman mungkin. Nah, lingkaran yang ketiga adalah desirability, atau seberapa menarik sampai orang pengen banget sama si produknya ini. Gitu. Jadi misalnya kalau makanan, kalau enak kan kita baru tahu belakangan ya. Tapi sebelum beli misalnya harus kelihatan menarik, bikin kita sampai berliur gitu. Yang puasa sampai pengen batalin puasanya. Nah, itu desirability-nya artinya tinggi gitu. Kalau baju, wah langsung pengen pakai, kayaknya cocok gitu. Nah, 3 hal ini akan membantu Anda untuk meningkatkan peluang produk atau jasa Anda dipakai oleh konsumen. Terakhir ini mungkin dari saya, ini kutipan yang menarik, saya nemuin di New Zealand waktu berkunjung ke sana di salah satu hotelnya.
kutipannya dari salah seorang jenderal menariknya, tapi saya pikir ini relevan untuk bisnis gitu. Dia bilang the most dangerous phrase in the language is we've always done it this way. Terjemahannya kurang lebih sebuah frasa atau ucapan yang paling bahaya dari bahasa kita adalah, di kosakata kita adalah kalau kita terbiasa ngomong dari dulu udah kayak begini memang. Nah, itu artinya udah sulit untuk kita jadi wirausahawan. Karena wirausahawan itu harus selalu mencari masalah dan menemukan solusi yang sifatnya inovatif. Terima kasih banyak Mbak Ocha. Oke, Terima Mas kasih Fajar. teman-teman mahasiswa dan peserta. Oke, Mas Fajar Anugrah, terima kasih banyak sharingnya mengenai impact business and design thinking framework. Mungkin memang enaknya nanti kalau udah pandemi COVID berlalu, senangnya sih ketemu ya, bisa tulis-tulis, bisa workshop bener-bener ya, ada interaksi secara direct ya, soalnya biar nanti teman-teman mahasiswa bisa ketemu langsung sama Mas Fajar Anugrah, bisa sharing secara direct. Ini kita juga harapkan mahasiswa yang mengikuti workshop ini juga nantinya bisa ikut terdorong, memotivasi mahasiswa, membentuk jiwa wirausaha mahasiswa, kemudian kompetensi wirausaha. Yang paling jelas tadi yang harus diingat oleh mahasiswa bahwa sebenarnya wirausaha itu bukan hanya untuk gegayaan aja, atau yang tadi kata Mas Fajar untuk memakai jas, kemudian kayaknya gampang gitu, enggak. Yang paling penting adalah wirausaha itu adalah berusaha untuk memecahkan solusi atau masalah. Semakin kita bisa memecahkan masalah, semakin uniqueness masalah yang bisa kita pecahkan, atau semakin kita bisa memecahkan solusi, kita dapat masalah semakin unik solusi yang kita dapatkan, maka kita bisa survive usaha kita. Gitu ya Mas Fajar ya? Betul, saya juga nggak sabar ketemu teman-teman, tapi sambil pandemi ini selesai, tolong tetap jaga jarak dan jangan mudik ya teman-teman. Kita belajar dari rumah sama-sama. Iya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu, supaya kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih sekali lagi Mas Fajar, saya kembalikan ke Mbak Ocha, sebelumnya diingatkan untuk absensi ada di chatroom di YouTube ataupun di Zoom, Mbak Ocha. Baik, itu tadi Mas Wahyu udah mengingatkan absensinya bisa dilihat di chatroom di Zoom dan di YouTube. Ya, bisa dilihat di chatroom dan di YouTube. Saya kembalikan ke Pak Roni, silakan. Terima kasih Mas Fajar Anugrah. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Mas Fajar Anugrah ya. Terima kasih. Kita berikan aplaus dan bersama-sama kita berikan aplaus untuk Mas Fajar Anugrah. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ocha, Bapak narasumber, Pak Fajar, terima kasih atas materinya yang sudah barusan disajikan, begitu cukup menarik sekali. Mudah-mudahan para mahasiswa sudah sedikit ada bisa terbuka ya, oh begini. Nah, mudah-mudahan nanti ditambah lagi dengan materi-materi yang akan datang bisa lebih lagi mantap, khususnya teman-teman mahasiswa yang memang betul-betul husu, lalu jiwanya ada di wirausaha. Saya kira itu barangkali. Lalu teman-teman mahasiswa, tadi apa yang sudah diinformasikan dari tim kami bahwa absensi, lalu pengisian kuesioner, itu semua ada di chat. Jadi teman-teman iseng-iseng melihat di chat itu apa saja yang harus dipenuhin untuk memenuhi teman-teman yang memang tuntutannya banyak kan yang tadi dipertanyakan baik di Zoom aplikasi maupun di streaming YouTube terkait dengan sertifikasi. Nah itu ada sertifikat tetapi tadi ada ketentuannya, nanti teman-teman mahasiswa silakan dibaca di chat. Saya kira untuk sesi pertama pertemuan ini sesuai dengan schedule, memang ada lebih tadi di awal juga agak sedikit molor. Nah sekarang Pak narasumber dan moderator memberikan waktu tadi sedikit.
Silakan untuk teman-teman mahasiswa kalau untuk break dulu mungkin dari jam 12 hitungan sampai jam 1. Nanti kita mulai lagi jam 1 siang. Jadi teman-teman bisa masuk mungkin kurang dari jam 1 ya, mungkin jam kurang 10 sudah masuk. Absensi sudah dibuka, silakan. Jadi kita akhirin dulu di sesi pertama ini. Nanti kita ketemu lagi di jam 1 pas untuk narasumber dan moderator yang berbeda. Sekira Sesi itu. jam 1 apa Pak? Dipromosiin dong biar menarik. Jadi teman-teman juga tertarik untuk datang, semangat jam 1. Kenapa Pak Fajar? Ini sama-sama orang Tasik. Sesi yang jam 1 apa Pak? Mbak Biar Nilam peserta Sari tertarik. dari Kebab Turki, Baba Raffi, unique selling proposition. Nah itu keren tuh, Mbak Nilam, teman-teman lama saya juga, keren banget bisnisnya. Ini teman-teman pasti menarik ini karena narasumbernya kan ada ini nih urusan kebab Turki. Iya, pebisnis langsung perempuan dan bisnis makanan. Siap. USB di jam-jam yang Mas Fajar, salam sama teman-teman di Tasik ini sama-sama satu Tasik. Langsung apa? Iya, salam Pak Tosoge Pak. Ya teman-teman. Diajak ngopi nih sama kembali lagi. Ini. Jadi kita off dulu untuk session yang pertama. Nanti kita ketemu di jam 1. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Yes. Jangan dimatikan dulu ya, Mas. YouTube tolong di itu. Apa? YouTube, yang YouTube di off saja dulu. Yang YouTube. Oke, hostnya aku ya. Siap.